السلام عليكم ورحمة الله. تلاوت آصفہ وسیم جاوید صاحبہ. Assalamualaikum Huzur tercinta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Terjemahnya, Samiyan Jamudai Sahaba. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर, Surat At-Tagabun ayat ke-12 sampai 19 yang telah ditilawatkan tadi, terjemah bahasa Urdu sebagaimana disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu adalah sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Musibah tidaklah dapat menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, Dia memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tetapi jika kamu berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya bagi Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat yang jelas. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, dan kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu. Maka waspadalah terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah suatu sarana ujian, dan Allah di sisinya ada ganjaran yang besar. Maka bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu. Dengarlah dan taatlah, serta belanjakanlah hartamu. Hal itu adalah baik bagi dirimu. Maka barang siapa dirinya dipelihara dari kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang berhasil. Jika kamu meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan bagimu dan akan mengampunimu. Dan Allah Maha menghargai, Maha penyantun. Dia Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dia Maha perkasa, Maha bijaksana. Nazm Anika Shakar Bajwa Sahaba.
अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे हुजूर। कलाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Gubahan syair karya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मुहम्मद, दिलबर मेरा। Itulah dia ikutan kita, daripadanya cahaya semesta. Muhammad namanya adalah nyata, oleh hatiku paling kucinta. सब पाक है पियंबर, एक दूसरे से बेहतर, लेकज़ खुदाए बरतर, खैरुल वरा। Setiap nabi adalah suci, satu dan lain saling mengungguli. Namun di sisi Tuhan yang Maha Tinggi, ciptaan yang terbaik adalah ini. पहलों से खूब तर है, खूबी में एक कमर है, उस पर हर एक नजर है, बद्रुद्दुजा। Beliau sangat unggul dari para nabi pendahulu. Keunggulan beliau laksana rembulan. Semua mata memandang wajahnya. Purnama yang indah adalah ini. पहले तो राह में हारे, पार उसने है उतारे, मैं जाऊं उसके वारे, बस ना खुदा यही। Segenap nabi yang lalu tak sanggup menandingi beliau. Aku berkorban demi wujudnya, dan janjiku adalah ini. वो आज शाहिदी है, वो ताज मुरसली है, वो तैयबो अमी है, उसकी सना। Beliau adalah raja, agama, dan mahkota seluruh nabi. Beliau adalah suci dan yang dipercaya. Dan inilah keunggulan beliau. उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ।
बस फैसला ये Aku berkorban demi cahaya itu karena aku berasal darinya. Apalah artinya diriku ini, dan keputusanku adalah ini. वो दिल बरी यगाना इल्मों का है खजाना बाकी है सब फसाना सच बेखता ये Beliau adalah kekasih satu-satunya, pemilik segala keilmuan. Yang lain darinya hanyalah cerita, dan yang tanpa noda adalah ini. सब हमने उससे पाया शाहिद है तू खुदाया वो जिसने हक दिखाया वो महलिका Semua telah kami dapatkan dari diri beliau, dan engkau menjadi saksinya, wahai Tuhanku. Dialah yang telah memperlihatkan kebenaran, dan inilah perjumpaan yang sejati. वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा नाम उसका है मोहम्मद दिलबर मेरा Itulah dia ikutan kita, daripadanya cahaya semesta. Muhammad namanya adalah nyata, oleh hatiku paling kucinta. सेक्रेटरी साहिबा अमूर तालबात ऐलान तालीमी एजाज़ात Laporan dari Sekretaris Umur Talibat, penghargaan di bidang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, huzur tercinta. Dengan karunia Allah Ta'ala, berikut adalah nama-nama siswi atau mahasiswi yang mendapatkan karunia memperoleh penghargaan di bidang pendidikan. Mereka akan mendapatkan piagam pada kesempatan ijtima. Berikut adalah nama-nama yang telah mendapatkan penghargaan di bidang S3 atau doktor. Nordweststadt, Dr. Marina Khan Koblenz, Dr. Baria Altaf Qadir Mahdiabad, Dr. Maliha Malik Bilstedt, Dr. Shaista Antlieb Chemnitz. अब खाकसार उन तालिबात के नाम पढ़ेगी जिन्होंने आला नंबरों पर स्टेट एग्जामिनेशन किया है। रीम आना अहमद हॉइजनस्टम, अनीला राहत अली गीसन, बुशरा अब्बासी गोल्डस्टाइन, सहरा वर्ली लूडनशाइड, अमतुल बारी भट्टी फ्रैंकफर्टर बेर्ग, शारफा अमीन बैतुल जामे, नाजिया नईमुद्दीन क्रानस्टाइन ऑस्ट, मरियम हिना अनवर बामबेक, रहीला नासिर नौ-इज़नबुर्ग, तहरीम अहमद ब्रुखköbel, अफरा इकबाल फ्रैंकनबर्ग, सहर शहजादी दिलशाद ब्रुखköbel, मरियम हिरा वाइपलिंगन, सलमा मुबारका गुराया फ्रीडास्टेड, अनम ताहिर कोबलेंस, डॉक्टर मरीना खान कोबलेंस. प्यारे आका अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रिहिल अजीज. Huzur tercinta, berikut adalah yang mendapat penghargaan di tingkat magister. फरीहा सादत अहमद माबर्ग ने डबल डिग्री हासिल की है. सईदा जाज बाशा मानहाइम Süd,
Aisha Ahmed Better Rashid, Arusa Fezan Dietzenbach, Hiba Pak Türk Mannheim Süd, Maha Ahmed Khan Ginsheim, Aisha Ahmed Wiesbaden Ost, Sajila Mahmood Nida, Aisha Maliha Chaudhry Bielefeld, Zara Ahmed Shakur Lampertheim, Sonia Samreen Ahmed Fulda, Sobia Abdullah Rashid Nuruddin Moshe, Ramin Khan Frankenthal, Tanzilat Khalid Rüsselsheim Ost, Aksa Bhatti Balingen, Mahira Nasir Bhatt Vesta, माहम अयाज ने एयरफोर्ट ने पाकिस्तान और जर्मनी से डिग्रीज हासिल की हैं। अमत उल्ला चीमा ऑफनबाख, फर्रा मुबीन मलिक म्यूलहाइम कुआ। अब उन Berikut adalah nama-nama siswi di tingkat sarjana. Aisha Sibia Wiesbaden West, Aisha Chaudhry Dortmund, Hamna Hafiz Awan Hattersheim, Anisha Khan Köln, Anila Iqbal Bad Ellwangen, Maruch Bad Leheim, Samia Jima Rüsselsheim West, Samrin Bad Vesta, Javeria Shah Kapai Köln, Tayyiba Zafar Ludwigshafen, Aruj Sakib Mörfelden West, Sonia Bilal Kokar Mehdiabad, Muniba Kalun Betesubu Süd, Tuba Ahmed Nur Moshe, Durdana Rana Bruchsal Ost, Tehrim Zahid Billstedt, Aisha Imama Ahmed Hausen, Aruj Ahmed Dithmarschen, Selma Mahmood Eschersheim, Saman Khwaja Selingenstadt, Maham Ahmed Better Rashid, Tuba Khan Dreieisch, Maham Ayas Erfurt. Berikut adalah para siswi di tingkat SMA. Dania Ahmed Raunheim Süd, Labiba Zahur Ahmed Großumstadt, Soha Asghar Darmstadt Griesheim, Fatma Shehzad Bremerhaven, Sabika Ahmed Stade, Hala Ahmed Bruchsal West, Tehmina Javed Böblingen, Fariha Jima Maintal, Sabahat Nur Osnabrück, Amina Asghar Koblenz, Sumran Nawal Ahmed Doger Kassel Süd, Aruj Tanvir Heilbronn, Ayman Roya Wirk Homburg Saar. Kemudian adalah nama-nama siswi mahasiswi yang lulus di luar negeri. Irsa Ijaz China, Mehmuna Khan France, Mahjabin Azhar France, Tanzila Kanwal France, Hala Sohail France. Pada akhirnya kami memohon doa kepada Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz untuk para siswi dan mahasiswi tersebut. Jazakumullah ahsanul jaza. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini Anda sekalian berkumpul untuk ikut serta dalam Jalsah Salanah Jerman. Pada saat ini, saya melihat ribuan wanita duduk di sana.
Setiap wanita Ahmadi memiliki satu tujuan, dan memang seharusnya demikian. Karena Anda sekalian berjanji, dan setiap pria juga berjanji bahwa ia harus mendahulukan agama atas dunia. Tolong tanyakan kepada staf MTA apakah suara sudah sampai dengan benar di sana. Maka, untuk mendahulukan agama atas dunia, perlu untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab Anda sekalian dan berusaha mengamalkan petunjuk-petunjuk yang telah Allah Ta'ala berikan, agama yang telah diajarkan kepada kita. Untuk itu, perolehlah pengetahuan agama dan jadikanlah itu bagian dari kehidupan Anda sekalian. Kemajuan masyarakat atau bangsa manapun sebagian besar bergantung pada wanita-wanita bangsa tersebut, karena jumlah wanita umumnya lebih banyak daripada pria, dan dalam hal ini tanggung jawab mereka juga bertambah. Jika standar wanita tinggi, maka generasi baru akan tumbuh dengan cara yang lebih baik dan akan mempelajari tradisi serta ilmu yang dimiliki oleh bangsanya itu dan mengamalkannya. Hal yang sama berlaku dalam urusan agama. Jika wanita memiliki pendidikan agama dan beramal sesuai dengan ajaran agamanya, maka pada generasi berikutnya juga akan memegang agamanya dan mereka akan menaruh perhatian terhadap agama. Oleh karena itu, Islam telah memberikan kedudukan khusus kepada wanita dan menyadarkannya akan tanggung jawabnya. Tentang hal ini saya sering menjelaskan, namun perhatian yang seharusnya ada masih belum terwujud. Saya juga mengingatkan para pria agar menunaikan kewajibannya terhadap wanita dan mengajarkan agama kepada mereka. Dan kepada wanita juga saya mengingatkan agar mereka memperoleh ilmu agama dan melindungi generasi-generasi berikutnya. Janganlah merasa rendah diri bahwa Islam telah memberikan kedudukan yang rendah kepada Anda, melainkan Islam telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Anda. Ia memiliki satu kedudukan sebagai ibu. Ia memiliki kedudukan sebagai saudara perempuan. Ia memiliki satu kedudukan sebagai istri. Dan kepada laki-laki, Allah Ta'ala pada umumnya telah memberikan petunjuk. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya, wanita memiliki kedudukan yang istimewa, maka hargailah ia dan janganlah berusaha merugikannya dengan cara apapun atau menyakiti perasaannya dengan membuat-buat alasan yang tanpa sebab. Berlakulah baik kepada mereka. Wanita inilah yang darinya berjalan keturunan Anda, karena tidak setiap manusia mengetahui semua keadaan. Sebagian orang atau pria berpikir bahwa jika mereka melakukan kekerasan dalam beberapa perkara, maka itu diperbolehkan, dan mereka membenarkannya dengan mengatakan bahwa wanita yang telah melakukan kesalahan tertentu. Namun, justru karena sebab itulah, maka mereka, yakni para pria, menjadi berdosa, karena itu adalah tuduhan yang dibuat-buat tanpa alasan. Allah Ta'ala telah berfirman hingga sejauh ini bahwa kalian, yakni para pria, mengira bahwa kalian benar, dan dalam beberapa perkara kalian menganggap wanita salah, dan karena sebab itulah kalian berusaha menghukum mereka atau memilih untuk berpisah dari mereka. Tetapi Allah Ta'ala berfirman bahwa jika kalian tidak menyukai sesuatu, maka sangat mungkin bahwa itu untuk kebaikan kalian, dan Allah Ta'ala meletakkan kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, janganlah menjadikan hal-hal yang kecil sebagai alasan untuk bermain-main dengan perasaan wanita dan berusaha menyakiti mereka. Karena apa yang Anda sekalian tidak sukai,
mungkin saja Allah Ta'ala menyukainya. Oleh karena itu lebih baik jika Anda sekalian melihat kesalahan-kesalahan kecil pada wanita, maka nasihatilah mereka dengan tenang dan kemudian serahkanlah perkara itu kepada Allah Ta'ala. Berdoalah untuk mereka. Berdoalah kepada Allah Ta'ala bahwa jika menurut Anda wanita itu telah melakukan kesalahan, maka Allah Ta'ala memperbaikinya. Allah Ta'ala telah berfirman dengan sangat jelas kepada laki-laki karena kedudukan mereka bahwa bukan hanya kalian yang memiliki perasaan, tetapi wanita juga memiliki perasaan. Jagalah perasaan mereka. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Artinya, Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kalian dari kalian sendiri istri-istri yang memiliki perasaan seperti kalian. Maka Allah Ta'ala telah menasihati laki-laki bahwa janganlah tanpa alasan berbicara kasar kepada wanita karena hal-hal yang kecil. Janganlah bersikap pahit atau berperilaku buruk. Mereka juga adalah manusia dan mereka juga memiliki perasaan seperti kalian. Dari merekalah keturunan kalian berlanjut. Jika kalian menyakiti mereka tanpa alasan, maka mungkin saja keturunan kalian akan berbalik melawan kalian. Seringkali hal ini terjadi. Kepada saya datang beberapa kasus di mana karena kezaliman laki-laki, ketika wanita yang bahkan menunjukkan ketaatan dan kepatuhan, laki-laki terkadang melakukan kezaliman demi memenuhi keinginannya atau demi egonya. Hal ini kemudian berdampak buruk pada anak-anak. Dan karena kezaliman dan ketidakadilan terhadap wanita, maka anak-anak menjadi melawan ayah mereka. Kemudian para ayah seperti itu pun mengeluh, mengapa wanita-wanita didukung? Padahal merekalah yang melakukannya pertama. Seandainya wanita telah melakukan kesalahan juga, maka tugas laki-laki adalah menasihatinya dengan kasih sayang dan ketenangan, berusaha memperbaikinya dan memperhatikan bahwa kita harus menjaga generasi masa depan. Maka Allah Ta'ala berfirman, perhatikanlah perasaan wanita-wanita dan janganlah berusaha menuduh mereka tanpa alasan. Begitu pula, ini bukanlah berarti semua tuduhan hanya ditujukan kepada para pria saja. Beberapa wanita juga ada yang tanpa alasan memulai keluhan-keluhan. Dan dengan dalih hak dan perasaan, mereka menimbulkan pertengkaran di rumah-rumah. Kadang-kadang kesalahan laki-laki dan kadang-kadang kesalahan wanita juga. Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah berfirman, yakni kepada laki-laki dan wanita keduanya, bahwa kalian berdua memiliki perasaan yang telah Allah Ta'ala berikan agar kalian saling menghargai satu sama lain. Maka para wanita seperti itu juga yang tanpa alasan berusaha menimbulkan kerusakan di rumah karena hal-hal yang kecil, harus melihat apa itu takwa. Jika mereka terus berjalan di atas janji untuk mendahulukan agama, maka masalah-masalah tidak akan timbul. Demikian pula, jika para pria mendahulukan agama, maka masalah-masalah tidak akan timbul, dan di rumah akan terbentuk masyarakat yang indah dan suci. Allah Ta'ala juga berfirman bahwa laki-laki dan wanita adalah pakaian bagi satu sama lain, yaitu mereka juga adalah penjaga rahasia satu sama lain. Di sini ada perintah kepada laki-laki dan perempuan keduanya bahwa kerahasiaan harus tetap menjadi kerahasiaan. Tidak boleh terjadi bahwa ketika ada pertengkaran, maka mulai disebar hal-hal pribadi yang tidak perlu disebarkan dari satu sama lain. Maka hal ini harus diperhatikan. Demikian pula, hubungan baik antara suami istri menyebabkan kedudukan mereka tetap terjaga di masyarakat. Karena mereka adalah pakaian bagi satu sama lain. Mereka menjaga kehormatan satu sama lain.
Mereka saling menghormati dan juga menjadi teladan bagi anak-anak mereka, serta menjadi contoh di hadapan masyarakat. Dengan ini, tidak ada seorang pun yang akan berani menunjuk-nunjuk wanita, dan tidak pula ada yang berani menunjuk-nunjuk pria jika suasana seperti itu tercipta. Maka di sini, suami dan istri keduanya memiliki tanggung jawab untuk memahami tanggung jawab masing-masing. Laki-laki jangan menyakiti perasaan wanita, dan wanita jangan menyakiti perasaan laki-laki. Allah Ta'ala berfirman bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga kalian akan tetap bahagia. Bahkan kalian akan melindungi generasi-generasi kalian. Bahkan Al-Quran Suci telah memberikan ajaran sampai pada tingkat bahwa jika suatu saat terjadi perpisahan dan perceraian, maka rahasia-rahasia kehidupan satu sama lain yang telah dibagi selama kehidupan pernikahan tidak boleh diungkapkan keluar dan tidak boleh ditampakkan, karena hal-hal tersebut adalah rahasia dan amanah. Amanah bukan hanya berupa uang saja, melainkan pembicaraan-pembicaraan ini juga merupakan amanah. Jika Anda sekalian tidak menjaga amanah, maka Anda sekalian akan menjadi orang-orang yang berkhianat. Tidak seharusnya terjadi bahwa ketika hubungan Anda sekalian baik, Anda sekalian saling berjanji dan berkomitmen, serta berjanji untuk saling melindungi, namun ketika terjadi sedikit masalah dalam hubungan, semua dilupakan. Dan umumnya hal-hal ini bersifat duniawi, yang menyebabkan timbulnya pertengkaran yang biasanya muncul dalam masyarakat. Sangat jarang terjadi bahwa dasar pertengkaran tersebut adalah masalah-masalah keagamaan. Maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada laki-laki bahwa kalian jangan mengungkapkan hal-hal yang merupakan rahasia-rahasia perempuan. Demikian pula kepada perempuan juga diperintahkan bahwa kalian juga jangan mengungkapkan, karena kalian adalah pakaian satu sama lain. Dan jika demikian terjadi, kalian saling memperhatikan satu sama lain, maka akan tercipta masyarakat yang indah. Dewasa ini, kita, karena terjerumus dalam keduniawian, melupakan hal-hal ini, bahwa bagaimana cara menunaikan tanggung jawab rumah tangga kita. Sebagian orang yang baik, terpelajar dan memiliki pengetahuan agama pun, ada yang rumah tangganya hancur karena tidak ada kesabaran, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Perhatian terhadap dunia menjadi berlebihan, dan terhadap agama menjadi kurang. Ketika perhatian terhadap agama berkurang, dan manusia tidak mengingat perintah-perintah Allah Ta'ala, maka kemudian timbullah keadaan-keadaan yang menyebabkan mulai timbulnya masalah-masalah di dalam rumah, dan retakan-retakan dalam hubungan. Dari hal ini bukan hanya mereka sendiri yang terkena dampak, melainkan anak-anak juga ikut terdampak. Maka Allah Ta'ala telah menerangkan hak dan kewajiban baik perempuan maupun laki-laki. Mereka memiliki tanggung jawab satu sama lain, menunaikan tanggung jawab terhadap rumah mereka, dan anak-anak mereka termasuk dalam kewajiban-kewajiban mereka. Anak-anak juga memiliki hak atas mereka, suami-suami juga memiliki hak atas mereka, istri-istri juga memiliki hak satu sama lain. Maka hal-hal ini harus diperhatikan, dan ketika demikian terjadi, maka akan tercipta masyarakat yang indah dan baik, sebagaimana yang telah saya sampaikan. Allah Ta'ala dalam khutbah nikah telah menarik perhatian kepada banyak tanggung jawab dan berulang kali memberikan nasihat bahwa tetaplah tegak di atas takwa, dan ketika kalian tetap tegak di atas takwa, maka kalian akan dapat mengamalkan hal-hal tersebut dengan mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman bahwa perhatikanlah hubungan kekerabatan satu sama lain. Banyak masalah muncul ketika suami berkata kepada istri bahwa kamu tidak boleh menjalin hubungan dengan keluargamu, atau istri menjadi marah dengan mengatakan bahwa aku tidak akan menjalin hubungan dengan keluarga suami. Mengapa aku diminta untuk menjalin hubungan dengan mereka? Sesungguhnya ini adalah hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, pada awal nikah telah diperintahkan bahwa jika Anda sekalian ingin menjalin hubungan, maka perhatikanlah juga hubungan kekerabatan. Demikian pula diperintahkan bahwa tetaplah tegak di atas kebenaran, karena jika kalian tetap tegak di atas kebenaran, maka kalian akan dapat menunaikan hubungan satu sama lain dengan benar.
Dan hanya dengan tetap tegak di atas kebenaranlah kalian dapat mendidik generasi kalian dan menjadikan mereka sebagai wujud yang bermanfaat bagi masyarakat. Banyak pertengkaran suami istri terjadi karena mereka menjadi korban ketidakpercayaan. Yang satu mengeluh bahwa yang lain tidak memiliki kebiasaan berkata jujur, dan yang lain juga mengeluh hal yang sama, bahwa dia tidak memiliki kebiasaan berkata jujur. Dengan demikian dimulailah saling tuduh-menuduh, dan hal-hal ini juga sedang bertambah dalam jemaat sekarang. Hal ini sama sekali tidak pantas, dan kerugiannya akan menimpa generasi-generasi mendatang. Oleh karena itu, sejak sekarang harus memberi perhatian ke arah ini. Saya berulang kali mengarahkan perhatian ke arah ini, bahwa jika Anda sekalian ingin mengendalikan generasi-generasi Anda sekalian dan memperbaiki dunia dan akhirat Anda sekalian, maka harus memenuhi janji ini, bahwa kami adalah orang-orang yang mengutamakan agama atas dunia. Orang-orang yang mengutamakan agama adalah mereka yang mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, dan kedua belah pihak harus berusaha untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala sambil mengamalkan perintah-perintahnya. Maka pada saat ini, laki-laki dan perempuan yang sedang mendengarkan ucapan saya hendaknya memperhatikan bahwa Anda sekalian telah berjanji untuk mengutamakan agama. Maka dalam banyak urusan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan harus mengambil sikap pertengahan. Ego harus dihancurkan dan harus tetap teguh pada kebenaran. Dan ketika hal itu terjadi, maka generasi-generasi berikutnya, sebagaimana yang saya sampaikan, juga akan terselamatkan. Tetapi jika tidak ada kebenaran dan kepercayaan, maka bukan hanya hubungan Anda sekalian sendiri yang akan rusak, melainkan anak-anak juga akan terbiasa berbohong, dan kemudian mereka akan menjadi bagian yang menyusahkan dalam masyarakat daripada menjadi bagian yang bermanfaat bagi masyarakat. Allah Ta'ala berfirman bahwa jika kalian tetap teguh dalam kebenaran, berusaha memperoleh kepercayaan satu sama lain, dan agama menjadi prioritas utama kalian, maka sebagai hasil dari upaya-upaya Anda sekalian tersebut, Allah Ta'ala akan terus memperbaiki Anda dan juga akan terus memperbaiki keturunan-keturunan Anda, dan Dia akan terus mengabaikan dosa-dosa Anda dan kesalahan-kesalahan Anda, serta akan menjadikan rumah-rumah Anda sebagai contoh yang menyerupai surga. Allah Ta'ala telah berfirman, hanya dengan menaati Allah dan Rasul-Nya lah kalian dapat akan memperoleh kesuksesan yang besar. Apakah kesuksesan yang besar itu? Keinginan seorang mukmin memang adalah agar dia memperoleh suatu kesuksesan yang besar. Dan menurut seorang mukmin, kesuksesan yang paling besar adalah dan seharusnya adalah memperoleh keridhaan Allah Ta'ala dan memperoleh surga-surganya. Banyak yang menulis bahwa doa-doa kami tidak dikabulkan. Bagaimana kami memahami bahwa doa-doa kami telah dikabulkan atau Allah Ta'ala telah mengampuni kami? Jika kita melakukan amal-amal saleh, teguh pada kebaikan, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala, dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan lagi di masa yang akan datang, serta berkorban demi menciptakan kedamaian dan keselamatan, dan untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala rela meninggalkan sebagian hak-haknya yang sah, maka Allah Ta'ala akan menjadi ridho dan sangat memuliakan orang-orang seperti itu. Maka memperoleh surga Allah Ta'ala tidaklah mungkin tercapai selama tidak memperhatikan amalan-amalan kita. Tunaikanlah hak-hak Allah dan berusahalah juga untuk menunaikan hak-hak manusia. Untuk itu, takwa diperlukan. Mengenai takwa, Al-Quran Suci telah berfirman di tempat-tempat yang tak terhitung banyaknya. Hazrat Masih Maud alaihissalam juga memberikan nasihat secara khusus berulang kali mengenai hal ini. Janganlah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Janganlah sampai tujuan kalian hanyalah untuk memperoleh dunia. Jangan sampai tujuan kita hanyalah agar dunia diperoleh oleh kita. Tetapi jadikanlah agama sebagai tujuan kalian, dan dunia kemudian akan menjadi pelayan bagi kalian. Dunia itu pasti akan datang kepada kalian. Ketika pemikiran ini ada, maka lihatlah, Anda sekalian akan memperoleh suatu ketenangan dan ketentraman. Ketika datang ke negara-negara ini yang disebut sebagai negara-negara maju, keinginan-keinginan bertambah, dan dengan melihat orang-orang duniawi,
kecenderungan terhadap hal-hal duniawi menjadi lebih besar. Jika melihat rumah yang bagus milik seseorang, maka timbullah keserakahan terhadap rumah. Jika melihat mobil yang bagus milik seseorang, maka timbullah keserakahan terhadap mobil. Jika melihat seorang wanita mengenakan perhiasan, maka timbullah keserakahan terhadap perhiasan. Maka hendaklah menghindari hal-hal ini dan berusahalah agar kita memperoleh ridha Allah Ta'ala daripada mencari hal-hal tersebut. Dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa suatu kali Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita, "Wahai para wanita, mengapa Anda sekalian tidak memakai perhiasan perak? Dengarlah, suatu saat jika ada wanita yang membuat perhiasan emas dan dia memamerkannya kepada para wanita atau laki-laki asing karena kesombongan, maka wanita tersebut akan diberi azab karena perbuatannya itu. Ini sungguh peringatan yang besar dan sungguh hal yang menakutkan. Maka hal ini harus selalu ingat bahwa keinginan-keinginan kita terhadap perhiasan dan keinginan terhadap harta janganlah sampai menjadi sebab kita menyombongkan diri karenanya. Memakai perhiasan emas itu diperbolehkan. Memakai perhiasan emas juga diperbolehkan. Rasulullah SAW memberikan nasihat sesuai dengan kondisi masa itu, bahwa pakailah perhiasan perak karena Islam pada waktu itu membutuhkan pengorbanan harta. Harta yang hendak Anda sekalian belanjakan untuk diri sendiri, belanjakanlah untuk membantu Islam. Tetapi memakai perhiasan tidaklah dilarang. Ya, pakailah tetapi jangan menyombongkan diri. Ketika kita menyombongkan diri, maka kita akan menjauh dari agama. Dan ketika kita menjauh dari agama, maka berkumpul di sini untuk menghadiri jalsah dan mendengarkan pidato-pidato tidak akan ada manfaatnya bagi kita. Karena kemudian hal-hal tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kita. Dan dalam pikiran kita hanya akan ada pemikiran bahwa kita harus menampakkan kebesaran kita di sini. Dan kebesaran ini tidaklah disukai oleh Allah Ta'ala. Maka untuk hal ini diperlukan usaha yang sangat besar dan amalan yang berkesinambungan agar kita dapat memperbaiki diri kita sendiri dan juga generasi-generasi kita. Kemudian para wanita harus membiasakan diri agar khusyuk dan khudu dalam salatnya. Hendaklah dia menghidupkan ruh dalam salatnya dan berusaha melaksanakannya dengan penuh kerendahan hati. Ketika menghadap Allah Ta'ala, hendaklah berpikir, Allah Ta'ala ada di hadapanku, kemudian memohon kepadanya, memohon untuk dirinya sendiri, memohon untuk suaminya, memohon juga untuk anak-anaknya. Ya Allah, Engkau adalah zat yang menjaga kami tetap tegak di atas kebaikan-kebaikan. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau jaga untuk tetap tegak di atas kebaikan-kebaikan. Engkaulah yang maha menjaga untuk tetap tegak di atas kebaikan-kebaikan. Berikanlah taufik kepada kami agar kami dapat melaksanakan ibadah kepadamu dengan baik. Dan jagalah kami, anak-anak kami, dan suami-suami kami untuk tetap tegak di atas hal tersebut. Jadi ketika perhatian tetap terjaga dalam ibadah, maka manusia akan senantiasa terhindar dari berbagai macam hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna dan pikiran yang sia-sia. Ketika perhatian tertuju kepada solat-solat, istighfar dan zikrillah, maka manusia akan terhindar dari banyaknya keinginan-keinginan duniawi dan keburukan-keburukan. Di zaman sekarang ini, hanya dengan duduk di depan TV, menonton drama-drama yang buruk, atau bergabung dalam kegiatan yang sia-sia di internet dan media sosial, pikiran menjadi tercemar racun, dan racun ini kemudian menyebar dari otak manusia ke seluruh tubuh, dan dari satu keburukan lahirlah keburukan yang lain secara terus-menerus. Maka sekarang ini, ketika keadaan ini telah terjadi di dunia, bahwa dalam urusan duniawi orang-orang telah melupakan agama, dan keinginan-keinginan duniawi telah menjadi tujuan mereka, maka dalam keadaan seperti ini, setiap wanita dan pria Ahmadi harus berusaha agar terhindar dari hal-hal yang sia-sia tersebut dan memberikan perhatian yang lebih kepada agama. Karena Anda sekalianlah orang-orang yang dengan melakukan baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam telah membuat janji bahwa kami akan mendahulukan agama atas dunia dan akan menyampaikan pesan Allah Ta'ala ke dunia. Maka jika Anda sekalian ingin menyampaikan pesan Allah Ta'ala ke dunia, pertama-tama diperlukan perbaikan diri sendiri, perlu menciptakan hubungan dengan Allah Ta'ala, dan penting untuk menjauhkan keinginan-keinginan duniawi yang sia-sia. Maka perhatikanlah hal ini dengan seksama, dan buatlah janji untuk hal ini, bahwa Anda sekalian harus mengadakan revolusi dalam kehidupan Anda ke depan. Dan revolusi ini
harus diadakan bukan hanya untuk memperbaiki akhirat Anda sekalian, tetapi juga untuk membawa dunia ke jalan yang lurus. Dewasa ini, dunia sedang menuju ke tepi kehancuran, dan dari kehancuran ini, hanya orang-orang yang memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala lah yang dapat selamat. Selain itu, ketika azab Allah Ta'ala datang, maka semua orang akan hancur di dalamnya. Oleh karena itu, kita selalu harus berusaha untuk menghindarinya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, itu adalah api, tetapi semua akan diselamatkan dari api itu, yakni mereka yang memiliki kecintaan kepada Tuhan pemilik segala keajaiban. Maka kita harus memiliki kecintaan kepada Tuhan pemilik segala keajaiban itu. Untuk hal ini harus melaksanakan solat-solat dengan memperbaikinya, melakukan amal-amal saleh dan menunaikan hukukul ibad. Suami harus menunaikan hak istri, dan istri harus menunaikan hak suami. Anak-anak harus dipenuhi haknya, dan rumah-rumah kita harus dijadikan lingkungan yang saleh dan suci. Jika hal-hal ini ada, maka Anda sekalian insya Allah akan tetap dalam kemajuan. Dan ketika Anda sekalian beribadah dengan pemikiran ini, maka perhatian pada ibadah juga akan tetap terjaga. Banyak orang bertanya bagaimana cara menjaga perhatian pada ibadah. Jika keinginan-keinginan duniawi terus ada di dalam hati, maka bagaimana perhatian bisa tetap terjaga? Karena saat solat juga perhatian akan menuju ke arah itu. Oleh karena itu, dalam solat-solat juga berdoalah agar Allah Ta'ala melindungi kita, anak-anak kita, dan suami-suami kita dari hal-hal tersebut. Melindungi saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, orang tua kita, semuanya dari hal-hal tersebut. Dan agar kita menjadi orang-orang yang mensucikan diri dan memberikan perhatian murni pada agama. Hindari juga diri dari pembicaraan-pembicaraan yang buruk dan berdoalah juga agar kita semua menjadi orang-orang yang terhindar dari hal ini. Di masa lalu memang dikatakan bahwa perempuan lebih banyak bicara, tetapi sekarang keadaan laki-laki pun sama, yaitu duduk-duduk dalam pembicaraan yang keliru. Mereka membuang-buang waktu dan terlibat dalam hal-hal yang sia-sia, sehingga bukannya memperbaiki perempuan, mereka sendiri justru semakin rusak. Dan kemudian karena hal ini terkadang datang keluhan, dan perempuan-perempuan mengeluh bahwa laki-laki berkata kepada kami bahwa Anda sekalian tinggalkanlah pardah, mulailah datang ke perkumpulan tertentu, atau duduklah dalam pertemuan seperti itu. Jika keadaan laki-laki seperti ini, maka mereka tidak dapat mengatakan bahwa hak kami adalah perempuan harus patuh kepada kami. Perempuan tidak dapat tetap patuh kepada laki-laki yang seperti itu. Tetapi di sini ada tantangan bagi perempuan, yaitu mereka harus melihat bagaimana mereka dapat memperbaiki suami-suami mereka, karena mereka harus membuat rumah mereka damai dan membuat masa depan anak-anak mereka lebih baik. Dengan berkorban demi anak-anak dan menggunakan berbagai cara, berusahalah bagaimana caranya untuk memperbaiki suami-suami mereka. Jika suami sedang rusak, maka istri hendaklah memperbaiki mereka, karena sikap buruk yang ada dapat memberikan pengaruh buruk pada anak-anak, yakni jika mereka, para suami, berbuat buruk. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan generasi Anda sekalian, berusahalah juga menyelamatkan suami-suami Anda sekalian dari perbuatan-perbuatan yang keliru. Untuk menyelamatkan generasi kalian, berilah nasihat yang baik kepada mereka jika mereka memang tidak benar, karena terkadang suatu arus yang berlawanan ada terjadi. Allah Ta'ala telah berfirman kepada laki-laki, dan Rasulullah SAW serta Hazrat Masih Maud alaihissalam juga telah mengarahkan perhatian ke hal ini, dan bersabda bahwa laki-laki harus menjadi sarana perbaikan untuk perempuan. Tetapi terkadang kebalikannya mulai terjadi, bahwa perempuan menjadi sarana perbaikan laki-laki, dan dalam masyarakat masa kini, laki-laki dan perempuan satu sama lain dapat memberikan pengaruhnya. Maka jika perempuan memahami tanggung jawab mereka, maka mereka tidak hanya memperbaiki laki-laki, tetapi juga akan memperbaiki generasi mereka. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, menyelamatkan generasi sangatlah penting. Jika tidak, maka akan datang kehancuran yang tidak dapat kita bayangkan. Demikian pula, perempuan juga diperintahkan untuk membayar zakat, sebagaimana pada umumnya laki-laki diperintahkan membayar zakat. Dan perempuan juga demikian. Pada umumnya, zakat lebih diwajibkan kepada perempuan karena mereka memiliki perhiasan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, mengapa tidak memakai perhiasan perak? Jika memakai atau menyimpan perhiasan emas, maka zakat juga wajib atas perhiasan tersebut. Ini tidak dilarang, tetapi kemudian tunaikanlah haknya.
dan sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan wajib memberikan zakatnya. Ketika Anda sekalian melakukan pengorbanan harta, maka harta Anda sekalian juga akan menjadi suci dan bersih. Merupakan karunia Allah Ta'ala bahwa perempuan-perempuan Ahmadi selalu terdepan dalam pengorbanan harta. Di Jerman, dalam gerakan pembangunan masjid pun, perempuan-perempuan sangat aktif ikut serta. Selain itu juga beberapa perempuan mempersembahkan perhiasan mereka dan barang-barang lainnya untuk pengorbanan harta. Atas karunia Allah Ta'ala, semangat ini telah tertanam dalam diri banyak wanita. Tetapi bersamaan dengan itu juga terdapat kekhawatiran bahwa sekarang banyak perempuan semakin terjerumus dalam urusan duniawi. Dan jika hal ini terus bertambah, maka jangan sampai terjadi bahwa semangat keagamaan menjadi berkurang, sementara urusan duniawi dan pamer menjadi bertambah. Dan kemudian sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sabdakan, orang-orang atau perempuan-perempuan semacam itu akan terjerumus dalam dosa-dosa yang besar. Maka dari itu hendaklah berusaha menghindari hal tersebut dan senantiasa berusaha mengutamakan agama daripada dunia, serta untuk itu hendaklah selalu siap untuk setiap pengorbanan. Atas karunia Allah Ta'ala, Anda sekalian telah datang ke sini untuk menghadiri jalsah. Dan Anda sekalian, semua yang telah datang ke jalsah ini, ingatlah tujuan jalsah ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Hazrat Ummul Mukminin Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW datang ke masjid. Di sana seorang perempuan dari suatu suku yang mengenakan perhiasan dengan penuh kemegahan dan berhias, serta mengenakan pakaian yang bagus, masuk ke dalam masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, cegahlah perempuan-perempuan Anda sekalian dari berhias dan berjalan dengan gaya yang angkuh dan sombong di dalam masjid." Pada saat itu beliau memberikan nasihat kepada laki-laki dan sekaligus juga kepada perempuan. Beliau bersabda bahwa Bani Israel dilaknat hanya karena perempuan-perempuan mereka datang ke masjid dengan berhias dan bersikap angkuh. Mereka mulai datang ke tempat-tempat ibadah mereka dengan bersikap angkuh. Alhasil, jalsah-jalsah ini, ijtima ini dan acara-acara jemaat ini juga merupakan bagian dari majelis-majelis keagamaan dan bagian dari mempelajari agama. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh datang ke sini untuk pamer dalam bentuk apapun. Sebagian orang datang ke jalsah dengan mengenakan pakaian yang sangat banyak, atau untuk jalsah sengaja membuat pakaian yang sangat mahal. Pakaian haruslah bersih, rapi, bagus, dan berkualitas baik. Tetapi janganlah bertujuan untuk memamerkan pakaian dan perhiasan kepada orang-orang dan menunjukkan kebesaran diri. Jika niatnya demikian, maka Anda sekalian tidak akan mencapai tujuan yang sebenarnya dari datang ke jalsah-jalsah atau ijtima. Karena tempat-tempat ini adalah untuk memperoleh ilmu agama dan masjid-masjid adalah untuk beribadah. Maka janganlah datang dengan tujuan untuk pamer atau agar orang-orang memperhatikan perhiasan atau pakaian Anda sekalian dengan seksama. Ini adalah masjid. Ini adalah tempat jalsah. Ini bukanlah suatu aula untuk fashion. Jika Anda sekalian datang ke tempat seperti ini, maka datanglah untuk mempelajari agama dan untuk mengamalkannya. Jika datang ke masjid, maka datanglah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika keadaan ini terwujud, maka Anda sekalian akan menjadi orang-orang yang disukai Allah Ta'ala. Dan ketika Anda sekalian menjadi orang yang disukai Allah Ta'ala, maka Dia juga akan melimpahkan karunia-Nya. Maka hal ini harus diingat secara khusus oleh setiap perempuan, bahwa ia harus selalu mengutamakan agama atas dunia. Dan untuk itu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Allah Ta'ala telah menetapkan hak-hak kita dan telah berfirman kepada laki-laki agar berbuat baik kepada para wanita. Mereka juga memiliki perasaan seperti Anda sekalian. Dan tunaikanlah hak-hak orang yang lain juga. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita, pria, banyak sekali hak-hak yang lainnya. Maka sebagai rasa syukur atas hal tersebut, perlu bagi kita untuk meningkatkan standar kebaikan diri kita dan anak-anak kita. Berusaha meraih keridhaan Allah Ta'ala dan berusaha mengutamakan agama atas dunia. Rasulullah SAW banyak memberikan nasihat kepada para perempuan dan secara khusus memberikan bimbingan mengenai hal-hal ini. Maka hamba sejati Rasulullah SAW, yakni Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam,
yang telah datang sesuai dengan kabar gaib Rasulullah SAW. Allah Ta'ala telah mengutus beliau untuk menyatukan golongan akhirin dengan awalin, karena Rasulullah SAW telah menciptakan perubahan suci dalam diri orang-orang yang pada awalnya kasar, bersikap duniawi, sombong dan mengutamakan dunia. Lalu di antara mereka lahir para perempuan yang dawam beribadah, lahir perempuan-perempuan yang dawam mengerjakan sholat tahajud sepanjang malam, lahir perempuan-perempuan yang memberikan pengorbanan hartanya, lahir perempuan-perempuan yang berjihad demi agama. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam juga datang untuk tujuan yang sama, yaitu agar di Jemaat Ahmadiyah juga lahir perempuan-perempuan yang mengutamakan agama atas dunia, yang meraih standar tinggi dalam ibadah-ibadah, yang memberikan pengorbanan harta, yang melakukan tarbiyat yang baik terhadap anak-anak mereka, yang menjadikan rumah-rumah mereka penuh dengan kedamaian, yang menyebarkan tablik Islam di lingkungan mereka melalui amalan mereka dan tablik mereka, dan yang mendirikan masyarakat yang indah sedemikian rupa sehingga masyarakat yang menyebut dirinya sebagai masyarakat maju, yaitu masyarakat Eropa, mereka melihat bahwa akhlak yang utama yang tinggi terdapat pada orang-orang Ahmadi. Perempuan-perempuan Ahmadi adalah mereka yang juga dapat memberikan pengorbanan harta, yang siap memberikan segala macam pengorbanan untuk mengutamakan agama atas dunia, dan yang tujuan utama mereka adalah meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dan inilah hal yang dapat menegakkan perdamaian dan keselamatan di dunia. Lihatlah hari-hari ini, keresahan yang tersebar di dunia, penyebabnya adalah tidak adanya tarbiyat pada manusia. Mereka tidak mendapatkan ibu-ibu yang dapat melakukan tarbiyat terhadap mereka. Mereka tidak mendapatkan ibu-ibu yang dapat melakukan tarbiyat yang memberitahu mereka apa yang dimaksud dengan keridhaan Allah Ta'ala. Maka Anda sekalian adalah ibu-ibu yang harus memberitahu generasi-generasi mendatang bahwa jika Anda sekalian meraih keridhaan Allah Ta'ala, barulah Anda sekalian dapat meraih keberhasilan-keberhasilan. Dan ketika Anda sekalian meraih keberhasilan, maka Anda sekalian akan menjadi orang-orang yang berhasil di dunia ini. Dan ketika menghadap kepada Allah Ta'ala, juga akan menjadi orang-orang yang memperoleh anugerah di akhirat sana. Maka jemaat yang didirikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan Allah Ta'ala mengutus beliau untuk menggabungkan jemaat akhirin dengan yang terdahulu. Untuk itu kita harus berusaha melakukan amal-amal saleh, harus berusaha dan juga harus bekerja keras. Dalam hal ini, setiap perempuan Ahmadi memikul tanggung jawab yang sangat besar dan harus memberikan perhatian untuk menunaikan tanggung jawab ini. Tidak perlu menjelaskan banyak hal yang panjang lebar jika kita memahami hal yang mendasar, yaitu apa tujuan hidup kita. Kita harus berjalan di atas takwa dan meraih standar ibadah kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala juga akan menganugerahkan karunia kepada kita. Kedudukan yang diberikan Allah Ta'ala kepada perempuan untuknya dalam semua kebaikan, dia juga akan diberi pahala seperti halnya laki-laki, yaitu sebagaimana pahala laki-laki, demikian juga pahala untuk perempuan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Allah Ta'ala berfirman bahwa sebagaimana perasaan laki-laki, demikian juga perasaan perempuan. Kemudian masih banyak juga hak-hak lainnya. Karena itu ingatlah hal ini. Dan Allah Ta'ala berfirman bahwa balasan dan pahala yang diperoleh oleh laki-laki, seperti itu jugalah yang akan diperoleh oleh perempuan. Ada juga beberapa hal yang mempengaruhi anak-anak perempuan dan para wanita kita, misalnya masalah pardah atau pakaian yang sopan. Seorang wanita Arab menulis kepada saya bahwa seorang wanita Kristen atau yang ateis berkata kepadanya, bagaimana saya bisa bergabung denganmu dalam agamamu sedangkan kamu tidak memberikan kebebasan kepada wanita dan membicarakan masalah pardah dan pakaian yang sopan. Dia berkata bahwa dirinya juga telah menjelaskan kepadanya apa tujuan pardah. Bagaimanapun juga, kita harus menjelaskan kepada orang-orang itu bahwa apa yang Anda sekalian anggap sebagai kebebasan, menurut kami itu adalah ketidaksopanan. Dan dari hal itu timbul kejahatan-kejahatan yang akibatnya juga tampak pada masa sekarang ini. Saya juga telah menyampaikan hal yang sama dalam pidato untuk lajnah di Jalsah UK, bahwa bagaimana Anda sekalian harus menjaga kehormatan kalian. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, pardah itu dikritik, tetapi pardah bukanlah sebuah penjara. Ini adalah suatu pembatas yang dibuat agar terhindar dari ketergelinciran dan supaya tidak timbul kejahatan-kejahatan.
Karena ketika laki-laki dan wanita asing bertemu tanpa kehati-hatian dan tanpa batasan, maka gejolak hawa nafsu dapat tergelincir dan kejahatan-kejahatan juga dapat timbul. Maka untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan suci adalah perlu bahwa pemikiran kita juga baik dan suci. Dan untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat menghilangkan kemungkinan-kemungkinan ketergelinciran tersebut. Allah Ta'ala telah memberikan nasihat yang tak terhitung banyaknya, bahwa jagalah kemaluan kalian, jagalah amanah-amanah kalian, dan peliharalah janji-janji kalian. Hal-hal ini dikatakan kepada para wanita dan laki-laki agar dapat terwujud masyarakat yang suci. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa jika semua orang berjalan di atas ketakwaan, barulah hal ini dapat tercapai. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dapat mewujudkan suatu masyarakat yang berjalan di atas ketakwaan, masyarakat yang suci dan yang memperoleh nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Mereka yang berusaha dengan cara demikian untuk memperoleh nikmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan menganugerahkan pahala kepada mereka. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki kepadanya sedemikian rupa yang dia tidak akan mengetahui dari mana datangnya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Beliau bersabda, dalam menafsirkan ayat ini beliau bersabda, Allah Ta'ala memberikan rezeki yang sedemikian rupa. Beliau bersabda bahwa rezeki disebutkan secara khusus karena banyak orang yang mengumpulkan harta yang haram dan berusaha mencari harta dengan cara-cara yang keliru. Jika mereka mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan bertakwa, maka Allah Ta'ala sendiri akan memberikan rezeki kepada mereka. Sebagian orang juga berpikir bahwa jika kita tidak mengejar urusan dunia, maka kita tidak akan mendapat rezeki atau bahwa rezeki duniawi ini adalah segalanya. Allah Ta'ala berfirman bahwa tidak demikian. Jika di dalam diri kalian ada qanaat atau kecukupan dan kalian sedang berusaha untuk memperoleh ridha Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang tak terhitung pula. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa yatawallas shalihin. Sebagaimana seorang ibu memelihara anaknya, demikian pula Allah Ta'ala berfirman bahwa aku menjadi pemelihara bagi orang-orang yang saleh. Maka anggapan ini pun adalah salah, bahwa jika kita menjalani hidup dengan takwa, jika kita tidak menginginkan keinginan-keinginan dunia, maka barangkali kita tidak akan mendapatkan rezeki. Allah Ta'ala memberikan rezeki dan juga melindungi kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita doa ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoalah seperti ini, Ya Allah, kami menyembah Engkau dan ingin menyembah Engkau. Dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, agar kami pun menjadi orang-orang yang menunaikan hak ibadah dengan sebenarnya. Maka ketika berdoa dengan cara demikian dan meminta kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala sangat berbelas kasih. Dia akan memberikan kelapangan dalam rezeki Anda, akan memberikan keberkatan dalam anak keturunan Anda, dan akan memberikan keberkatan dalam rumah-rumah Anda. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Anda sekalian orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan masyarakat yang indah ini, untuk menjadikan rumah-rumah Anda sekalian penuh dengan kedamaian, untuk memperbaiki masa depan anak-anak Anda sekalian, dan untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala, dan menjadi orang-orang yang memenuhi tujuan datang ke jalsa ini, yaitu tujuan mendahulukan agama atas dunia, dan tujuan memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Inilah hal yang seharusnya menjadi tujuan seorang Ahmadi. Inilah hal yang untuk itu kita telah berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan inilah hal yang untuk itu hari ini kita berkumpul di sini. Jika berkumpul di sini bukan untuk tujuan ini, maka datang ke jalsah ini pun tidak ada gunanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semua agar menjadi orang-orang yang memperoleh keridhaannya dan memenuhi tujuan ini. Amin. Ab doa kar lein. Sekarang mari kita berdoa, doa dimulai.
आमीन। हाँ जी, अगला क्या लजना से ढूंढो खुदा को दिल से न लाफो गजाब से। Bastida
सजाया। जिस बस्ती दी हर नुक्कर ते प्यार दा बूटा लाया। उतरती खुद प्यासी हो गई कुफर दा फतवा लाया। असां जुल्मा तो तंग आके तेरे कूचे शोर मचाया। हुक्मे खुदा नाल छड्डी बस्ती लंदन डेरा लाया। उस बस्ती दिया यादां ने अज दिल विच मेला लाया। उस बस्ती दे बासी रावा तक दे तरले पांदे छेती वापस मुड़ आवण दा। वादा याद करांगे अहमदी माओ उठो है हर तरफ खौफ खतर। दज्जाल के हमलों से नस्लों को बचाना है अगर। रात की तारीकियों में गिड़गिड़ाओ खास कर। और दुरूदे से होंगी दुआएं बासमर। जिससे डर खुलता है उसका होता है वो जलवागर। हम बनाते सिलसिला खुदा की खादिमात हैं। हम ही तो नासिरात हैं, हम ही तो नासिरात हैं। वफा की हम हैं पुतलियाँ, खुदा की कानिदात हैं। मकसदे मसीह की अमीनता हयात है। इमाम वक्त के हर एक अज़्मो अमल के साथ हैं। हम ही तो नासिरात हैं, हम ही तो नासिरात हैं। जिसके दम से ही हम में है दम मालिका। दूर रखो उससे हर एक गम मालिका। उसे रखना हमेशा तू अपनी अमान। और फरिश्ते रहे हम कदम मालिका। उसका दीदार करने की चाहत लिए सब जमा है यहाँ चश्मे नम मालिका। दुआ करो वो शजर उम्र भर रहे कायम वो जिसके साए में हर शख्स चैन पाता है। दुआ करो के सरों पर रहे वो अब करम। दुआ करो वो खजाना कभी ना हो खाली। आज फिर दिल को ये समझाया। बहुत ही प्यार से जरूर देखेंगे हमें आका। मगर उस पार से इज़्न जब होगा तो वो तशरीफ लाएंगे ज़रूर। बेपनाह हमसे मोहब्बत करते हैं प्यारे हुजूर। जरूर देखेंगे हमें आका। मगर
soto namanke Allahu Ta'ala ti Muhammadu ate malakilati La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampara wahini biara ni ho najide alankuwa nakomsheni Muhammad noye ala nismafu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nare takbir Allahu Akbar Nare takbir Allahu Akbar Islam Ahmadiyyat Zindabad Islam Ahmadiyyat Zindabad Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Mohsen Insaniyat Zindabad Mohsen Insaniyat Zindabad Ghulam Ahmad ki Ghulam Ahmad ki Jamaat-e Ahmadiyya Alamgir Jamaat-e Ahmadiyya Alamgir Khilafat-e Ahmadiyya Khilafat-e Ahmadiyya Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Shuhada-e Ahmadiyyat Shuhada-e Ahmadiyyat Asirane Rahe Mola Asirane Rahe Mola Jamaat Ahmadiyya Germany Jamaat Ahmadiyya Germany Jalsa Salana Germany Jalsa Salana Germany Lajna Imaillah Lajna Imaillah Lajna Imaillah Germany Lajna Imaillah Germany Sache Ahmadi ki maa Sache Ahmadi ki maa Aisha Academy Germany Aisha Academy Germany Nare takbir Nare takbir Alhamdulillah, nare takbir Anda sudah selesai. Kehadiran saat ini sesuai dengan laporan yang ada 17.276. Ini yang hadir di Jerman. Jika dijumlahkan dengan yang ada di sini menjadi 18.000. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda sekalian untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi